Baiklah, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Rahman Syafrullah sebagai moderator, ada Dwi Ulfa, Dinda Septiani, Syarinal, dan Umi Damayanti. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aliran-aliran filsafat pendidikan. Baiklah, untuk aliran yang pertama, aliran progresivisme yang akan dijelaskan oleh Saudara Syarinal. Kepada Syarinal, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai aliran progresivisme, di mana aliran filsafat pendidikan modern yang menghendaki adanya perubahan pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju. Kurikulum di situ menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar, dan proses progresivisme merupakan landasan bagi pengembangan belajar peserta didik. Metodenya yaitu menjadi demokratis dan lebih menghargai potensi dan kemampuan anak, serta mendorong untuk dilaksanakannya pembelajaran yang lebih banyak melibatkan peserta didik. Pendidik sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengajaran bagi peserta didik. Peserta didik berpusat pada anak dalam kurung aktif. Selanjutnya yaitu esensialisme. Berpendapat bahwa fungsi utama sekolah adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah kepada generasi muda, di mana pendidikan harus menanamkan nilai-nilai luhur yang tertata jelas. Kurikulumnya menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi masyarakat yang berguna. Metode yang digunakan yaitu sekolah harus mempertahankan metode-metode tradisional yang bertautan dengan disiplin mental. Pendidik, peranan guru di sekolah bagi peserta didik adalah memelihara dan menyampaikan warisan budaya dan sejarah pada generasi milenial atau peserta didik. Seperti mewariskan budaya disiplin, yaitu guru harus jadi panutan. Misalnya guru datang tidak terlambat, berpakaian yang rapi dan sopan. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Syarinal. Selanjutnya, aliran perennialisme yang akan dijelaskan oleh Saudari Dwi Ulfa. Pada Saudari Dwi, saya persilakan. Saudari Dwi. Maaf. Baiklah, terima kasih kepada selanjutnya aliran perennialisme yang akan dijelaskan oleh Saudari Dwi. Pada Saudari Dwi, saya persilakan. Aliran perennialisme adalah suatu proses pengembalian pembelajaran pada masa lampau agar peserta didik dapat menerapkan atau mengaplikasikannya pembelajaran tersebut pada masa sekarang. Karena pembelajaran pada masa lampau ini sangatlah ideal dibandingkan pembelajaran pada masa sekarang. Dari kurikulumnya, yaitu terfokus tentang subjek atau mata pelajaran untuk mendidik anak menjadi rasional dan intelektual dengan metode ceramah. Dari pendidik, peran guru bersifat dominan dan dalam belajar mengajar. Guru harus menguasai suatu cabang ilmu. Serta dari peserta didik yaitu menciptakan peserta didik untuk berpikir kritis. Selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rekonstruksionisme, di mana aliran rekonstruksionisme ini berusaha untuk mengubah tata susunan lama menjadi tata susunan baru ke arah yang lebih modern. Aliran filsafat ini pada prinsipnya sepaham dengan aliran perennialisme. Dilihat dari kurikulum, yaitu
orientasi menumbuhkan yang terdidik yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi manusia agar memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Dari metode, yaitu pemecahan masalah, analisis kebutuhan, dan penyusunan program aksi perbaikan masyarakat. Dilihat dari pendidik, yaitu harus mampu membantu siswa untuk menyadari masalah-masalah yang ada, serta dari peserta didik ditanamkan pendidikan karakter dan moral sejak dini. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Saudari Dwi. Selanjutnya itu aliran idealisme yang akan dijelaskan oleh Saudari Umi. Pada Saudari Umi, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran idealisme. Aliran idealisme merupakan suatu aliran tertua yang ditubuhi oleh Plato. Sejarah ini berawal dari pemikiran Plato mengenai suatu kebenaran yang bersifat empiris, yang dilihat dan dirasakan dalam esensi dan juga menekankan moral dan menjadi sumber utama. Idealisme ialah doktrin yang mengajarkan bahwa dunia fisik hanyalah dapat dipahami dalam ketergantungan terhadap jiwa ruh. Tokoh-tokoh idealisme yaitu Plato, Immanuel Kant, Pascal, David Hume. Selanjutnya yaitu aliran pragmatisme. Segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai sesuatu hal yang benar dengan melihat hasil yang bermanfaat. Secara praktis, salah satu dasar dalam aliran ini ialah logika pengamatan di mana apa yang ditampilkan manusia dalam dunia nyata merupakan fakta individual, konkret, dan juga terpisahkan satu dengan yang lain. Tokoh aliran pragmatisme dan pokok pemikiran antara lain yang pertama yaitu Charles Sandre. Ia menyatakan bahwa pragmatisme sebenarnya merupakan suatu filsafat, bukan metafisika dan juga bukan teori kebenaran, melainkan suatu teknik untuk membantu manusia menyelesaikan masalah. Ia menegaskan bahwa pragmatisme tidak hanya sekedar ilmu yang bersifat teori dan dipelajari untuk berfilsafat serta mencari kebenaran. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih pada Saudari Umi yang telah menjelaskan materinya. Untuk pemaparan terakhir akan dijelaskan oleh Saudari Linda. Kepada Saudari Linda, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran eksistensialisme. Aliran eksistensialisme ini lahir karena ketidakpuasan terhadap filosof Yunani, seperti tentang spekulasi manusia. Misal nih, pemberontakan terhadap alam yang impersonal, yang mana manusia terbelenggu dengan aktivitas teknologi. Adapun tujuan dari pendidikan ini yaitu mewujudkan eksistensi pada peserta didik sebagaimana yang dialami oleh peserta. Dan kurikulumnya itu memberikan perhatian besar terhadap seni. Adapun metodenya dengan metode pemecahan masalah. Di sini peserta didik itu sebagai makhluk rasional dengan pilihan bebas dan bertanggung jawab atas pilihannya. Yang kedua, yaitu aliran materialisme. Aliran materialisme ini adalah paham yang menyatakan bahwa kebenaran adalah materi. Aliran ini tidak mengakui hal-hal gaib seperti roh, malaikat, setan, bahkan Tuhan. Sehingga aliran ini serupa dengan ateisme. Adapun kelebihan dari aliran materialisme pendidikan ini, yaitu yang pertama, teorinya jelas karena berdasarkan teori pengetahuan umum. Yang kedua, pelajarannya terprogram dan berkompetensi. Ketiga, isi pendidikan meliputi pengetahuan dan perilaku. Adapun kelemahan dari aliran materialisme ini,
Yang pertama, tidak ada kebebasan peserta didik karena hanya berpusat pada guru. Yang kedua, anak didik hanya diberikan pengetahuan yang saja. Jadi, aliran ini memandang materi ada terlebih dahulu daripada ide, karena ide ada setelah materi, setelah melihat materi. Adapun yang ketiga, yaitu aliran realisme. Aliran filsafat ini memandang bahwa realitas sebagai dualitas. Aliran realisme ini memandang dunia ini mempunyai hakikat realitas terdiri dari dua dunia fisik dan dunia rohani. Tujuannya, di sini Aristoteles berpendapat bahwa tujuan pendidikan ialah membantu manusia mencapai kebahagiaan dengan mengembangkan potensi diri seoptimal mungkin agar manusia menjadi unggul. Yang kedua, dari kurikulumnya, itu dikembangkan secara komprehensif, mencakup semua pengetahuan yang sains sosial maupun muatan nilai-nilai. Yang ketiga, peranan siswa. Peran peserta didik adalah menguasai pengetahuan yang handal, dapat dipercaya dalam hal disiplin. Peraturan yang baik adalah esensial dalam belajar. Disiplin mental dan moral dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang baik. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi pemaparan dan materi yang telah dijelaskan oleh kelompok 8 mengenai aliran-aliran filsafat pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.